Untuk membuat ekosistem ini, pertama bersihkan akuarium lalu isi dengan tanah. Letakkan wadah dan isi dengan pasir putih. Lalu letakkan batu-batuan di atas pasir. Masukkan air dan ikan ke dalam wadah. Jangan lupa masukkan tanaman air ke dalam wadah agar terlihat cantik. Atur dan letakkan tanaman pakis, lumut, dan bebatuan. Masukkan bekicot ke dalam akuarium. Lalu masukkan juga cacing tanah dan semut. Dan yang terakhir masukkan kura-kura ke dalam kolam dan darat. Dari hasil proyek ini, kami dapat simpulkan yang terdiri dari komponen biotik ada 2 tanaman air, 1 kura-kura, 6 ikan, tanaman pakis, 3 bekicot, 2 cacing tanah, semut, dan lumut. Sedangkan yang terdiri dari komponen abiotik ada sinar matahari, udara, air, tanah, pasir, dan 10 batu. Ekosistem yang kami temukan dalam proyek ini adalah ekosistem taman. Individu seekor kura-kura Brazil. Populasinya adalah sekumpulan tanaman pakis, sekumpulan lumut di batuan, sekumpulan semut-semut di sarangnya, sekumpulan cacing tanah di taman, dan sekumpulan ikan-ikan zebra di kolam. Komunitasnya adalah komunitas tanaman yang terdiri dari tanaman air, pakis, lumut, bekicot, kura-kura Brazil, ikan, semut, dan cacing tanah. Produsennya adalah tanaman pakis, tanaman air, dan lumut yang menghasilkan energi dalam berfotosintesis. Terus konsumennya adalah bekicot, semut, kura-kura Brazil, ikan zebra, dan cacing tanah. Keseimbangan ekosistem akan berkurang jika produsen seperti tanaman air dan darat berkurang. Konsumen seperti semut, bekicot, dan cacing tanah akan kehilangan sumber daya makan mereka. Akibat dari ini adalah kura-kura Brazil akan bertambah populasi dan tanaman dan ikan zebra akan semakin berkurang karena kura-kura Brazil adalah omnivora. Terdapat 2 simbiosis pada ekosistem ini. Yang pertama adalah mutualisme, yaitu cacing tanah dan tanah. Cacing membantu tanah untuk menggemburkan dan menyuburkan tanah, sedangkan cacing mendapatkan rumah di dalam tanah. Yang kedua ada parasitisme, yaitu bekicot dan tanaman. Bekicot mendapatkan keuntungan berupa makanan dari tanaman, dan tanaman dirugikan karena bekicot merusak tanaman. Ya, ada. Contohnya semut dan cacing tanah. Mereka tidak saling mempengaruhi satu sama lain dalam habitat yang sama. Semut memakan daun yang segar, sedangkan cacing tanah memakan daun yang busuk. Yang paling umum ditemukan adalah simbiosis mutualisme. Contohnya cacing tanah dan tanah. Persaingan di ekosistem kita adalah kura-kura dan ikan. Mereka bersaing untuk makanan, yaitu tanaman air. Selain kura-kura dan ikan, juga ada bekicot dan cacing. Mereka bersaing untuk makanan busuk karena mereka ada decomposer. Jika predator kita yaitu hansel atau kura-kura tidak ada, populasi ikan akan menambah dan makanan-makanan yaitu produsen tanaman air akan berturun. Teman-teman, tahukah kalian dalam suatu rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan pengurai? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan bergantung kepada produsen dan konsumen yang lain. Dan yang terakhir ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang dapat menguraikan sisa-sisa organisme yang sudah mati.
Dari ekosistem taman yang telah kami buat, terdapat beberapa rantai makanan. Mari kita lihat salah satu contohnya. Yang pertama, tanaman air akan dimakan oleh ikan zebra dan kura-kura Brazil. Selanjutnya, ikan zebra akan dimakan oleh kura-kura Brazil. Karena kura-kura Brazil adalah hewan omnivora yang memakan tumbuhan dan ikan. Selanjutnya, ketika kura-kura mati, maka akan diuraikan oleh cacing tanah dan nutrisinya akan kembali diserap oleh tanah dan nantinya akan kembali ke tanaman air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.